Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Mestinya ia tahu bahwa perempuan itu adalah orang berdosa." Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi itu, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan utang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah dia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, saya terkagum-kagum dengan wanita yang berdosa ini. Ketika dia mendengar Yesus, lalu dia bergerak untuk pergi menjumpai Yesus. Ada satu kerinduan untuk mau mengubah hidupnya, dan kerinduan itu ia wujudkan untuk datang berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, wanita ini datang kepada Yesus dengan seluruh hidupnya, dengan semua harta kekayaannya. Dia bawa minyak wangi, dia datang dengan rendah hati, tersungkur di hadapan Yesus. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, dia menyeka dengan rambutnya, lalu dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak harum yang ia bawa. Wujud nyata pertobatan yang sangat konkret. Apakah kita juga punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan? Kita ini orang berdosa. Apakah kita punya kerinduan untuk datang sujud di hadapan Yesus dan memohon pengampunan serta belas kasih darinya? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita banyak dosa.
Kadang kita malu untuk datang kepada Tuhan karena kita merasa kita tidak layak. Tetapi Tuhan tidak menutup pintu bagi orang yang mau bertobat. Tuhan selalu membuka hatinya dengan belas kasih dan kerahiman bagi orang-orang yang mau mengambil langkah pertobatan. Maka mari kita berjuang belajar dari wanita berdosa ini. Dia memperoleh pengampunan yang luar biasa dari Allah. Maka Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Ketika kita berbuat baik, ada orang yang menggerutu. Seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak melakukan apapun. Lalu mereka menjudge orang berdosa yang mau bertobat. Harusnya mereka yang hidup jauh lebih baik menuntun orang berdosa agar bisa hidup baik seperti mereka. Orang berdosa, wanita berdosa ini datang dan Tuhan tidak menutup hatinya terhadap penderitaan atau rasa rasa sesalnya untuk datang mengubah hidupnya di hadapan Tuhan. Mari kita mohon kuasa Roh Kudus untuk menggerakkan hati kita agar kita mau datang mohon belas kasih Tuhan dan mengubah hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap mujizat yang Kau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami orang berdosa selalu mendapatkan belas kasih dan kerahiman. Ketuklah pintu hati kami setiap saat Tuhan, agar kami mampu mengambil langkah pertobatan dan mengubah hidup kami, agar belas kasih-Mu boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau selalu baik terhadap kami orang-orang berdosa. Bantulah kami untuk tidak menjudge orang lain, tetapi juga berjuang membawa mereka ke jalan yang benar. Kami puji Engkau Bapa, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.